Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam presentasi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Siragili Kota, yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi Pandemi Datangku Membawa Perubahan Bagimu Dunia. Anggota kelompok saya yaitu Saudari Agnes Wulandari sebagai presenter. Oke, teman-teman, di sini saya akan memberikan data diri tentang siapa sih Saudari Agnes Wulandari ini. Baik, nama lengkap Agnes Wulandari, tempat tanggal lahir Tulang Bawang 7 April 2003, hobi membaca, menulis, dan meluruskan tulang belakang. Domisili Jalan Pomojoyo nomor 8, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Riwayat pendidikan tahun 2009 sampai 2015 menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Warga Makmur Jaya. Tahun 2015 sampai 2016 menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Banjar Agung. Tahun 2016 sampai 2018 menempuh pendidikan di SMPN 2 Tumi Jajar. Tahun 2018 sampai 2021 menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Tumi Jajar. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Prodi Pendidikan Ekonomi. Adapun anggota kelompok saya yaitu Saudara Joseph Damien Satria Kalvari sebagai notulis dan Saudari Jessica Foni Septiawati sebagai teknisi. Baik para peserta yang saya kasihi, rangkaian diskusi ini terdiri dari 3 sesi, yaitu pembukaan dan penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Selama penyampaian materi dan diskusi, saya mohon agar para peserta tidak mengaktifkan mic kecuali saya mengizinkan. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi. Saya persilahkan kepada Saudari Agnes Wulandari untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon teknisi untuk share screen. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman yang terhormat. Saya merasa terhormat mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil esai saya di hadapan teman-teman semua. Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan menjelaskan dampak dan upaya terkait COVID-19. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agnes Wulandari, NIM 211324015. Oke, bisa next slide. Dalam esai saya yang berjudul Pandemi Datangku Membawa Perubahan Bagimu Dunia, ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian COVID-19. Yang kedua, ada perilaku masyarakat, di mana mencakup 2 poin, yaitu perilaku sosial ekonomi dan kenormalan baru. Yang ketiga, ada dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19. Keempat, ada upaya kenormalan baru, dan yang terakhir, referensi. Oke, yang pertama pengertian COVID-19. COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat dengan SARS-CoV-2. COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Oke, yang kedua ada perilaku masyarakat. Nah, di perilaku masyarakat ini ada 2 poin. Yang pertama, perilaku sosial ekonomi. Perilaku sosial ekonomi adalah sifat relatif untuk menanggapi orang lain. Kenapa disebut sifat relatif? Karena manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain di dalam hidupnya.
Dan setiap individu pasti memiliki sifat dan cara pandang yang berbeda-beda. Kemudian perilaku ekonomi adalah pengambilan keputusan terkait kegiatan ekonomi, baik secara individu maupun instansi. Manusia juga memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian. Perilaku sosial dan perilaku ekonomi ini keduanya saling berkaitan. Karena sebagai makhluk sosial, manusia akan bekerja sama untuk melakukan kegiatan perekonomian. Lalu, mereka juga bisa saling memberikan masukan terkait kinerja masing-masing, sehingga ke depannya mereka dapat bekerja secara lebih baik lagi. Oke, next slide. Yang kedua ada kenormalan baru. Kenormalan baru atau yang biasa disebut dengan new normal adalah membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan tetap menggunakan protokol kesehatan terkait COVID-19. Nah, kenapa kenormalan baru ini masuk dalam perilaku masyarakat? Karena pandemi COVID-19 ini telah merubah tatanan dunia, telah merubah kebiasaan manusia. Maka sebagai manusia, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu, apa saja protokol kesehatan yang harus dipatuhi? Nah, antara lain ada mencuci tangan dengan sabun. Kita sebagai masyarakat diimbau untuk sesering mungkin mencuci tangan, guna menjaga kebersihan. Karena kita tidak tahu apa saja barang-barang yang kita pegang itu steril atau tidak. Mungkin saja barang-barang tersebut telah terkontaminasi oleh berbagai virus. Kemudian yang kedua, memakai masker. Selama pandemi ini, kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Namun saat ini, pemerintah mulai melonggarkan aturan pembatasan terkait pencegahan COVID-19 dengan memperbolehkan masyarakat untuk tidak memakai masker di luar ruangan. Yang ketiga ada physical distancing atau tidak melakukan kontak fisik secara langsung. Yang keempat ada menghindari kerumunan. Yang kelima ada social distancing atau menjaga jarak sosial minimal 2 meter. Hal ini dilakukan untuk menekan resiko penularan COVID-19. Oke, bisa next. Yang selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19. Nah, ada banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan akibat COVID-19 ini. Tidak hanya dampak negatif, tetapi ada dampak positifnya bagi kehidupan manusia. Nah, yang pertama, ada banyak tempat usaha yang tutup. Tempat usaha seperti apa yang dimaksud? Nah, tempat usaha yang dimaksud adalah seperti toko atau tempat makan, kemudian UMKM atau usaha-usaha kecil, kemudian tempat wisata, lalu ada perusahaan-perusahaan yang waktu itu sempat tutup. Nah, karena banyaknya tempat usaha yang tutup, membuat pendapatan ekonomi masyarakat atau perusahaan ini menurun. Contoh nyatanya, ada beberapa perusahaan, khususnya perusahaan industri, itu mereka melakukan PHK kepada karyawannya. Nah, hal ini dilakukan untuk menekan kerugian yang terus melonjak karena pengeluaran yang tidak sesuai dengan pemasukan. Ketika pendapatan masyarakatnya rendah, maka pendapatan negara pun ikut rendah. Karena pada dasarnya, pendapatan negara dihitung dari besarnya pendapatan per kapita. Sedangkan selama pandemi, pendapatan per kapita kita itu rendah. Otomatis pendapatan negara kita juga ikut rendah. Nah, hal ini bisa membuat negara mengalami defisit. Selanjutnya ada perubahan perilaku masyarakat. Perubahan-perubahan seperti apa yang dimaksud? Yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, kita semakin memperhatikan kebersihan dan kesehatan kita. Tempat tinggal kita, saudara kita, kerabat kita, yang mungkin sebelumnya sering kita abaikan. Selain itu, kita semakin dekat dengan keluarga. Mengingat pada awal pandemi lalu, membuat semua negara melakukan lockdown dan mengharuskan semua masyarakatnya untuk berdiam diri di rumah. Dan tanpa kita sadari, ternyata hal ini membuat kita semakin dekat dengan keluarga,
yang mungkin sebelumnya kita disibukkan dengan aktivitas masing-masing, sampai kita tidak ada waktu untuk sekedar ngobrol bersama, bertegur sapa, atau berkumpul, atau bahkan bercanda tawa. Lalu dampak lain yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini yang merubah perilaku masyarakat, yaitu kita semakin melek digital. Melihat adanya pembatasan ruang gerak, membuat masyarakat harus mampu beralih menggunakan teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Karena memang semuanya harus dilakukan dari rumah. Misalnya, untuk para pelajar, mahasiswa-mahasiswi, guru, dan dosen, mereka melakukan pembelajaran secara daring di rumah. Dan untuk para pekerja seperti pegawai, mereka bisa melakukan pekerjaannya dari rumah. Selain itu, kita bisa berbelanja dari rumah, melakukan transaksi dari rumah, membayar pajak dari rumah, dan melakukan aktivitas yang lainnya dari rumah menggunakan teknologi digital. Perubahan-perubahan ini tentu dibarengi dengan kemajuan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Oke, bisa next slide. Selanjutnya ada upaya kenormalan baru. Yang pertama, penyesuaian perilaku masyarakat. Nah, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, maka kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dan dengan perilaku yang berubah. Memang sedikit sulit bagi kita untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Namun kita tidak ada pilihan lain selain mengikuti semua perubahan-perubahan yang terjadi. Di era kenormalan baru ini, semua aktivitas memang sudah diperbolehkan untuk kembali dibuka, namun dengan pembatasan dan penggunaan protokol yang ketat. Contoh kecilnya, yaitu kita sudah bisa melakukan pembelajaran secara hybrid. Yang dulunya kita sebelum pandemi, kita belajar secara langsung di sekolah atau di kampus. Kemudian sejak adanya pandemi, kita beralih ke pembelajaran secara daring di rumah masing-masing. Nah, setelah kenormalan baru ini, kita bisa melakukan pembelajaran secara hybrid. Menurut saya, dengan kemampuan teknologi yang kita miliki, kita tidak merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri. Lalu yang kedua, ada produsen berinovasi pada produknya. Dampak dari pandemi ini kan banyak tempat usaha yang tutup. Nah, bagaimana caranya supaya para produsen ini bisa kembali bangkit untuk mengembangkan usahanya di era kenormalan baru ini? Nah, caranya yang bisa dilakukan, saya ambil contoh tukang jahit, yang sebelumnya mungkin mereka membuat pakaian, membuat baju dengan model yang itu-itu saja. Tetapi sekarang mereka bisa berinovasi, membuat pakaian dengan model terkini, yang dilengkapi dengan masker, atau yang lainnya. Atau mungkin para produsen makanan dan minuman, yang membuat produknya dengan kandungan herbal, yang bisa menjaga imun tubuh, yang bisa menjaga kekebalan tubuh. Nah, dan sebenarnya masih banyak lagi tentunya inovasi-inovasi yang bisa dilakukan oleh para produsen. Dan yang terakhir ada merubah strategi pemasaran. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pandemi COVID-19 ini membawa perubahan pada dunia, pada manusia. Misalnya, menjadikan manusia semakin melek digital. Karena semua hal bisa dilakukan dari rumah, melalui teknologi digital, maka para produsen juga harus mampu merubah strategi pemasarannya yang awalnya hanya memasarkan produk secara langsung, kini dengan kemudahan teknologi bisa memasarkan produknya secara online. Dan tentu ketika para produsen memasarkan produknya secara online, pangsa pasarnya pun akan semakin luas. Dengan begitu, perusahaan tersebut akan semakin berkembang, akan semakin maju. Bahkan kemungkinan besar
perusahaan tersebut bisa menguasai pangsa pasar yang ada. Oke, bisa next slide. Nah, demikian pemaparan dari esai saya, dan berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam penyusunan esai saya. Next slide. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Agnes yang telah memaparkan materi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi yang dilakukan dalam 2 termin. Setiap termin kami buka 2 pertanyaan. Selama proses diskusi dan tanya jawab berlangsung, audiens diharapkan tenang. Sesi diskusi dan tanya jawab ini dilakukan dalam waktu 2 menit, 20 menit. Saya mempersilahkan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan dengan raise hand. Jika ada kendala, bisa menulis di chat room. Saya persilahkan kepada para peserta yang mau bertanya. Silakan. Baik, ada Saudara Emmanuel. Silahkan Saudara Emmanuel memberikan pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada pembawa materi, pada era sekarang, pada era pandemi COVID-19, itu pembatasan ruang gerak kegiatan di masyarakat itu jadi terbatas dan lebih beralih kepada penggunaan teknologi digital seperti saat ini. Apakah dengan misalnya sesudah pandemi COVID-19 ini berakhir, apakah penggunaan teknologi ini akan dapat dipakai secara jangka panjang atau hanya kita ini tidak menggunakan lagi untuk berkomunikasi secara digital menggunakan aplikasi yang dapat menemukan kita satu sama lain seperti rapat ini. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Emmanuel. Apakah sudah bisa dijawab, Saudari Agnes? Baik, terima kasih moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Jason. Nah, kalau menurut saya, memang di era pandemi ini, semua aktivitas kita lakukan secara digital. Misalkan kita berbelanja secara online, melakukan transaksi secara online, dan itu menurut saya bisa digunakan dalam jangka panjang. Maksudnya, ketika pandemi ini telah berakhir, penggunaan teknologi itu masih bisa kita teruskan sampai ke masa depan. Karena setiap tahun, setiap masa itu pasti akan berubah. Dan kita tidak mungkin hanya terus menggunakan atau melakukan yang seperti dulu-dulu. Pasti kan setiap tahun itu ada perubahan. Seperti ini, perubahan teknologi yang semakin lama semakin canggih. Tentunya kan kita bisa memanfaatkan kemajuan tersebut di dalam kehidupan kita di masa depan. Kita mulai dari saat ini. Meskipun nanti pandemi telah berakhir, namun penggunaan teknologi itu masih tetap bisa kita gunakan. Begitu. Terima kasih. Apakah menjawab? Menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Jason. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Maaf moderator, izin memotong. Di chat ada yang ingin bertanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teknisi. Di sini ada pertanyaan dari Saudari Febrianti Anissa Putri. Saya akan membacakan pertanyaannya.
Bagaimana cara agar untuk mempertahankan suatu usaha yang terkena dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19? Silahkan Saudari Agnes. Baik, terima kasih moderator telah membacakan pertanyaan dari Saudari Febri. Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Febri ya. Tadi kan pertanyaannya bagaimana cara agar untuk mempertahankan suatu usaha yang terkena dampak yang ditimbulkan COVID-19. Nah, sebagai produsen atau pemilik usaha, tentu kita harus memiliki inovasi-inovasi. Kita harus memikirkan bagaimana sih supaya produk saya ini bisa kembali berkembang, bagaimana supaya produk saya ini bisa kembali laku. Nah, ketika kita hanya menggunakan cara-cara yang sebelumnya mungkin tidak efektif di era pandemi ini. Maka dari itu, kita sebagai produsen tentu harus memikirkan inovasi-inovasi yang baru yang mungkin sesuai dengan produk kita, supaya apa? Supaya kita bisa bangkit dari kita bisa bangkit dari keterpurukan kita akibat dari pandemi ini. Seperti itu. Apakah menjawab, Saudari? Iya, menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Febri. Saya rasa pada termin yang pertama pertanyaan sudah dijawab oleh Saudari Agnes. Sekarang saya membuka sesi tanya jawab dan diskusi untuk termin yang kedua. Saya persilahkan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dengan meraise hand. Jika ada kendala bisa melalui chat room. Terima kasih. Oke, baik. Sepertinya ada dari Adela Teresia. Silahkan Adel. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada pemateri, apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Adel. Apakah bisa dijawab Saudari Agnes? Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Dan terima kasih Saudari Adela atas pertanyaannya. COVID-19 ini sebenarnya bisa tertular dari orang yang tidak terlihat tidak memiliki gejala atau orang tanpa gejala begitu. Karena kan menurut di kesehatan itu pandemi ini bisa menular dari misalkan cairan tubuh atau bisa juga dari udara atau bisa juga dari benda-benda yang dipegang oleh si yang terinfeksi ini, karena kan benda tersebut sudah terkena cairan-cairannya begitu. Nah, karena kan kita tidak tahu nih teman-teman kita atau saudara kita itu tertular atau tidak karena tidak menunjukkan gejala-gejalanya. Maka dari itu kita sebagai masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan guna untuk menekan resiko penularan ini, seperti itu. Apakah menjawab, Saudari Adel? Ya, menjawab. Terima kasih, Agnes. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Adel. Di sini ada yang meraise hand, Maria Yosefa Natali. Saya persilahkan, Maria Yosefa. Oke, saya akan bertanya, apa yang dapat kalian lakukan untuk melindungi diri kalian dan orang lain di sekitar kalian jika kalian tidak mengetahui bahwa orang yang di sekitar kalian itu terinfeksi COVID-19? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Maria Yosefa. Silakan dijawab, Saudari Agnes. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya mohon Saudari Yosefa untuk mengulang pertanyaannya. Saya akan mengulang pertanyaannya. Apa yang dapat kalian lakukan untuk melindungi diri kalian sendiri dan orang lain yang ada di sekitar kalian jika kalian tidak mengetahui siapa yang terinfeksi
COVID-19? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, hal yang bisa dilakukan adalah, yaitu tadi, kita harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, kemudian menghindari kerumunan, dan tidak melakukan kontak fisik secara langsung. Karena kan kita sendiri tidak tahu apakah kita ini benar-benar sehat atau memiliki gejala COVID-19 ini, atau kita tidak tahu teman kita, saudara kita, atau yang orang-orang di sekitar kita itu sebenarnya terinfeksi atau tidak. Maka untuk meminimalisir terjadinya penularan, yaitu kita harus menerapkan protokol kesehatan yang ada. Begitu. Jangan sampai karena kelonggaran dari kenormalan baru ini, kemudian kita abai akan protokol kesehatan. Ketika kita abai akan protokol kesehatan, bisa saja malah menjadi penularan itu berpotensi besar. Seperti itu. Jadi, kalau dari saya pribadi harus menerapkan protokol itu walaupun sebenarnya sudah ada kelonggaran ya. Seperti itu. Terima kasih. Apakah menjawab? Ya, menjawab. Terima kasih, Saudari Agnes. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Agnes. Semua pertanyaan pada termin kedua sudah dijawab oleh Saudari Agnes. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk menyampaikan kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh Saudari Agnes. Kesimpulannya yaitu, menghadapi kenormalan baru, para pelaku usaha masih optimis bahwa ekonomi Indonesia akan membaik, apalagi di industri lisensi dan waralaba yang masih terbuka peluang usahanya. Adanya kenormalan baru membuat pelaku usaha perlu mengubah model bisnisnya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Membuka kembali aktivitas ekonomi sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan tetap menggunakan protokol kesehatan terkait COVID-19. Physical distancing saat berada di rumah, menjaga kebersihan, memakai masker itu kuncinya. Karenanya muncul istilah kenormalan baru. Oke, baik para peserta, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung presentasi. Sebelum menutup presentasi, izinkanlah saya memberikan pantun kepada kita semua. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang turut hadir dan mengikuti presentasi ini. Saya sebagai moderator mewakili teman kami undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.